Prajurit KRI Sultan Iskandar Muda 367 melaksanakan upacara penganugerahan UN Medal di Lebanon. Dalam menjaga soliditas, Korpri TNI melaksanakan olahraga bersama di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Selamat Hari Rabu, tak ada rindu jika tak ada jarak dan waktu. Tak terkecuali kepulan kopi panas di pagi hari yang tak nikmat tanpa ada sapa darimu. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila dapat kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Rabu, 24 November 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Demi terciptanya herd immunity di masyarakat, KRI Teluk Banten 516 digunakan untuk tempat vaksinasi masyarakat maritim di Pulau Alor. Masyarakat maritim Pulau Alor berbondong-bondong dengan bahagia untuk divaksin. Yang menjadikan luar biasa, yakni tempat vaksinasi berada di atas geladak KRI Teluk Banten 516 yang dikomandani Letkol Laut Plau Joko Purwanto yang sedang bersandar di dermaga Peti Kemas, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Sebanyak 388 orang mendapatkan vaksinasi jenis Sinovac, baik vaksin pertama dan kedua. Kegiatan vaksinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Tim Kesehatan Dinas Kesehatan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang, Letkol Laut Kesehatan M. Haris Benu, dengan melibatkan vaksinator dari Dinas Kesehatan Lantamal 7, Rumah Sakit Angkatan Laut Samuel J. Muda Kupang, Puskesmas Moru, Tim Kesehatan Polres Alor, serta Babinsa dan Babin Potmar. Selanjutnya, KRI Teluk Banten 516 melaksanakan open shift bagi pelajar tingkat dasar dari SD sewilayah Pulau Alor yang berjumlah kurang lebih 50 orang. Prajurit KRI Sultan Iskandar Muda 367 melaksanakan upacara penganugerahan UN Medal di Lebanon. KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang tergabung dalam Satgas Maritim Task Force TNI 28M Unifil yang dikomandani oleh Letkol Laut Plaut Abdul Haris memperoleh tanda penghargaan sebagai bentuk penganugerahan atas partisipasi aktif KRI Sultan Iskandar Muda 367 dalam keikutsertaannya menjaga perdamaian dunia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon. Upacara dilaksanakan di dermaga Pelabuhan Beirut, Lebanon dengan protokol kesehatan yang ketat. Bertindak sebagai inspektur upacara, yaitu MTF Commander Rear Admiral Andreas Markus Muk. Penganugerahan UN Medal ini merupakan suatu kehormatan serta bentuk penghargaan yang akan selalu dijadikan motivasi dan pemicu semangat bagi seluruh prajurit KRI Sultan Iskandar Muda 367 untuk terus meningkatkan profesionalisme di dalam menjalankan tugas di masa yang akan datang. Arena Peacekeepers TNI merupakan etalase Indonesia di hadapan pasukan perdamaian negara luar, tegas Letkol Abdul Haris. Acara diakhiri dengan menyaksikan penampilan kesenian prajurit KRI Sultan Iskandar Muda 367, yaitu tari saman, tari perang, rampak gendang, dan tari kecak yang bertempat di geladak heli KRI Sultan Iskandar Muda 367. Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias juga melaksanakan serbuan vaksinasi maritim di Pulau Simuk, Kabupaten Nias Selatan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias terus melaksanakan kebut vaksinasi kepada masyarakat maritim di Pulau Simuk, Kabupaten Nias Selatan. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Balai Pengobatan Lanal Nias, Letda Laut Kesehatan Dr. Muhammad Agung Bagaskoro Hardian Syahputra. Dalam melaksanakan serbuan vaksinasi ini, Lanal Nias bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan dan didukung oleh SurfAid Indonesia. Menurut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias, Kolonel Laut Plaut Antonius Hendro Prasetyo,
Kegiatan ini merupakan implementasi dari instruksi pemerintah dalam percepatan vaksinasi dan penyelenggaraan 3T, tracing, testing, dan treatment secara masif. Vaksinasi yang diberikan untuk usia di atas 12 tahun dengan jenis vaksin yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Serbuan vaksin ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dan sesuai prosedur. Dari Nia Selatan kita beralih ke Kota Baru, di mana Komandan Lanal Kota Baru meninjau serbuan vaksin masyarakat maritim yang digelar di Pasar Kemakmuran Kota Baru. Komandan Lanal Kota Baru Letkol Laut Plaut Sadarianto didampingi Ketua Jalasenastre Cabang 5 Korcap 13 DCA 2 Nyonya Yunice Sadarianto meninjau kegiatan serbuan vaksinasi maritim yang dilaksanakan di Pasar Kemakmuran Kota Baru. Para vaksinator dan Babin Potmar Lanal Kota Baru, Nakes Puskesmas Sebatung, dan Nakes Klinik Kodim 1004 Kota Baru mendatangi lapak pedagang ikan dan sayuran serta melaksanakan sosialisasi tentang vaksinasi terhadap pedagang yang belum vaksin untuk divaksinasi. Dalam penyampaiannya, dan Lanal Kota Baru ke masyarakat atau pedagang ikan bahwa vaksinasi COVID-19 itu aman dan halal. Para pedagang bisa melaksanakan vaksinasi di tempat. Nanti nakes kami yang akan datang untuk mengambil data dan memvaksin, sehingga Bapak dan Ibu tetap bisa berdagang. Jelas dan Lanal kepada salah satu pedagang ikan. Demi menjalin sinergitas TNI Angkatan Laut dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Wakil Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut 1 Belawan menerima kunjungan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan, Kolonel Marinir Amir Kasman, menerima kunjungan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Laksamana Muda TNI Anwar Saadi, di ruang VIP Markas Komando Lantamal 1 Belawan. Semoga sinergitas antar lembaga yaitu TNI Angkatan Laut dan Jampitmil dapat terjalin dengan baik sehingga penerapan disiplin dan penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal. Demikian ujar Wadan Lantamal 1. Sementara itu, Jampitmil mengungkapkan bahwa tujuan utama berkunjung yaitu untuk bersilaturahmi dengan jajaran Lantamal 1, sekaligus untuk mensosialisasikan organisasi Jampitmil yang baru sehingga lebih familiar. Komandan Lantamal 1 Belawan memimpin sertijab Kadis Faslan dan pengukuhan Kadispen Lantamal 1 Belawan di Aula Yosudarso Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan. Bertempat di Aula Yosudarso Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan, dan Lantamal Laksamana Pertama TNI Ahmad Wibisono memimpin serah terima jabatan Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan dari Letkol Laut Teknik Imam Sukmono kepada Letkol Laut Teknik Amelzen, dan pengukuhan jabatan Kepala Dinas Penerangan Lantamal 1 Belawan, Letkol Laut Khusus Ruli Ramadiansyah. Komandan Lantamal 1 menyampaikan bahwa pergantian jabatan merupakan usaha penyegaran dalam tubuh organisasi. Dengan adanya pergantian jabatan diharapkan akan muncul kreasi dan inovasi dari pejabat baru yang diharapkan dapat membawa kemajuan bagi organisasi. Dalam menjaga soliditas, Korpri TNI melaksanakan olahraga bersama di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Dalam rangka memupuk silaturahmi dan menjaga memperkuat soliditas, serta memperkuat jiwa korsa antar sesama insan Korps Pegawai Negeri Sipil TNI, ratusan PNS yang berada di unit organisasi TNI melaksanakan kegiatan bersama yang dikemas dalam olahraga bersama di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Melalui olahraga bersama kita tingkatkan semangat ASN bersatu untuk mewujudkan Korpri yang tangguh guna mendukung tugas pokok TNI. Kegiatan olahraga bersama ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka HUT ke-50 Korpri tahun 2021. Selain itu, kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Korpri TNI diantaranya donor darah yang dilaksanakan di Mabes TNI Cilangkap dan webinar tentang kepegawaian. Dalam pelaksanaan kegiatan olahraga bersama tersebut, tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta sebelum melaksanakan kegiatan setiap peserta dilaksanakan pengecekan suhu tubuh.
Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan bersama pemerintah daerah merencanakan normalisasi Sungai Asahan 2022. Sedimentasi Sungai Asahan setiap tahunnya merupakan ancaman bagi daerah yang dilintasi aliran sungainya, terutama bagi dua daerah yakni Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai. Bencana banjir di akhir tahun 2020 lalu menjadi sinyal bahwa normalisasi harus segera dilakukan. Upaya ini perlu dilakukan oleh seluruh stakeholder yang ada di pemerintah daerah. Dan juga unsur maritim serta sektor swasta. Dan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut Pelaut Robinson Hendrik Edwiori beserta Forkopimda Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai menggelar rapat dalam normalisasi Sungai Asahan tahun 2022. Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut Pelaut Robinson Hendrik Edwiori menjelaskan akibat dari pendangkalan Sungai Asahan akan membawa dampak bukan hanya bagi makhluk hidup di sekitarnya, di mana penumpukan material padat di aliran Sungai Asahan yang dapat mencemari kualitas air sungai akan mengancam kehidupan manusia. Dari sisi pertahanan, maka dengan adanya pendangkalan sungai maka efektivitas dan efisiensi unsur laut yang patroli akan semakin menurun, yang menyebabkan makin meningkatnya tindak kejahatan di laut. Menanggapi pertemuan tersebut, Bupati Asahan Haji Surya mengatakan siap mendukung kegiatan pendangkalan Sungai Asahan karena timbulnya sedimentasi di sepanjang Sungai Asahan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang berdampak layunya ekonomi serta banjir. Untuk itu, normalisasi Sungai Asahan sudah sangat mendesak. Kami siap mendukung keberhasilan program ini, tutup Bupati Asahan. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Nabila dan kru yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia maju. Jalos Veva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.